Nah, tuh lihat tuh. Nah. Yo, what's up guys and welcome back to Best Indo Car sama gue Malvin. Dan yes, di samping kita sekarang udah ada Chery Omoda E5 SUV EV dari Chery, yang mana udah lumayan banyak gue lihat berseliweran di jalan ya, terutama di daerah gua ini. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk cobain mobil ini, minjem dari keluarga gue. Udah gue setirin kurang lebih 3 harian. Jadi gue pengen share ke kalian POV dari pengendara BYD pas nyobain si Chery ini. Gimana eksteriornya, gimana interiornya, gimana rasa berkendaranya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, Chery Omoda E5 ya, kita lihat untuk bagian eksterior. Tapi sebelum kita tour, kita cek dulu aja ya secara speknya. Yes, jadi mobil ini harganya tuh yang versi 505 juta, belum termasuk diskon. Nah, keluarganya belinya gue ada diskon, nanti harganya gue share di akhir aja. Nah, sekarang juga ada versi trim yang pure ya. Yang pure itu harganya di 425 juta, yang mana fitur-fitur memang agak dikurangin dibanding yang versi standar ini. Nah, untuk Chery Omoda E5 sendiri secara spek ini baterainya 61 kWh dengan jarak sampai 430 km based on WLTP, yang mana nanti kita akan coba tes ya. Nah, untuk tenaganya sendiri dia 201 horsepower dengan torsi 340 Nm, dan 0 sampai 100 klaimnya Chery itu di 7,3 detik. Nah, untuk varian warna ini namanya Jade Green ya. Jadi warnanya emang agak unik, agak hijau kayak telur asin, cuma nggak terlalu tua gitu ya. Jadi secara overall kayak masih soft-soft kayak gitu, hijau kayak pastel-pastel gitu ya. Tampilan depannya ya kalian semua mungkin udah cukup familiar dengan desain X-nya ini. Cuma kalau gua sendiri sih ngerasa ini oke-oke aja, dan memang pembeda ya dibandingin sama versi yang bensinnya. Cuma memang catatannya ada di bagian logo Omoda ini, di mana dia ada port chargingnya di sini ya, yang mana masih dibuka dari dalam. Cuman gue tunjukin kalian shotnya aja. Dan ini banyak yang dipertanyakan sama orang karena takutnya misalnya kecelakaan kan di bagian depan ya, banyak kan ya. Nanti kalau kecelakaan ngecasnya kayak gimana gitu kan, itu yang agak jadi banyak komplain kayaknya. Cuma nggak tahu tuh yang komplain beli atau enggak gitu. Nah, di bagian bawah kita bisa cek untuk sensor-sensor ya, lengkap ya, ADAS-nya juga lengkap. Untuk mobil Cina udah nggak usah dipertanyain lagi. Untuk lampu nih yang menarik, yang gue suka, dia ada 3 tingkat gitu ya. Lampu utama di tengah, lampu atas untuk high beam, lampu bawah ini untuk cornering light-nya. Jadi kalau kalian belok, hidupin lampu sen pas malam, lampu hidup itu dia ada lampu tambahannya yang bikin lebih terang juga sih. Di atas ada DRL ya, dengan motif kayak pedang gitu, yang mana ini juga jadi lampu sen kalau kalian hidupin lampu sennya tadi. Oke, siluet sampingnya ini menurut gue paling keren sih ya, karena gue liat garis-garisnya tegas gitu ya, terus ke belakang kayak agak mengecil gitu, jadi streamline banget kelihatannya dari segi garis. Dan ini juga dual tone secara warna ya. Untuk yang warna jade green ini cuma ada dual tone, tapi katanya untuk yang warna hitam sama putih itu ada yang single tone dan dual tone-nya. Nah, ini sendiri untuk bagian velgnya ring 18, cuma bannya ini gue agak pertanyaan kenapa dia pakai merek Kumho ya. Karena beberapa kali gue ngerasa bannya ini bikin torsi daripada mesin mobil ini kadang agak wasted gitu. Karena beberapa kali gue coba ngegas tuh dia selalu kayak wheel spin gitu ya. Entah bannya yang kurang grip atau memang torsi dari mobilnya yang badak banget. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan gue gitu. Karena selalu wheel spin kalau di bejek abis gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya sendiri, standar Omoda sih mirip-mirip masih ya dengan yang versi ICE-nya. Ada beberapa aksesoris kayak ada wing di bagian atas dengan high mount stop lamp-nya, ada wing tambahan lagi di bagian bawah sini, ada brandingnya Omoda juga. Dan yes, bagian bawah nih yang suka menarik ya, suka menarik perhatian. Ya, baterainya emang agak terekspos ya dari sini, karena memang mobil ini kan secara basis dia yang mobil bensin, jadi kayaknya terpisah tuh baterainya, jadi kayak kelihatan kalau dari belakang agak nungging gitu. Sisanya wiper belakang ada, jadi aman kalau kena air. Dan ya overall ini tampak bagian sampingnya juga bisa kurang lebih udah familiar sih harusnya ya. Nah, sebelum kita masuk, kita cek bagasi dulu aja ya, karena bagasinya ada 2. Pertama di belakang. Oke, untuk kapasitasnya ini gue taruh aja di sini ya, cuma overall lumayan gede. Walaupun menurut gue kayaknya mirip-mirip aja ya sama BYD Seal gue waktu gue masukin barang. Kemarin gue pernah sekali bawa ini ke Bekasi ya, ke tempat orang tua, dan ya lumayan sama aja istilahnya secara bawaan. Cuma satu yang menarik di sini ada port 12 volt ya, soket ya, untuk kalian colokin, bisa dipakai mungkin colok lampu, colok pompa ban gitu-gitu, bisa dicolokin ke sini. Dan sisanya ya nggak ada macam-macam lagi, cuma penutup atau dividernya aja nih.
dapat dari sana. Oh ya, di bagian bawah juga masih ada nih ya beberapa alat-alat kayak ini buat tampil ban, ada dongkrak, dan ada kabel charger, plus ada juga dapat V2L. Cuma V2L gue taruh di depan, sekalian kita cek ke frunk alias front trunk bagasi depannya. Ini juga electric tailgate ya. Oke, ini dia untuk bagian bagasi depan dari Omoda E5 ya, dia udah hydraulic ya, kiri kanan, dan ada ini tadi frunk atau front trunknya. Space-nya lumayan gede sih ya, mungkin bisa buat taruh tas, cuma nggak selebar yang BYD Seal, tapi masih mending karena BYD Atto itu nggak ada sama sekali. Nah ini gua buat taruh si kabel V2L, yang mana dia udah included dari paket penjualannya, dan ya overall udah tertutup rapi sih, aman banget, liquid juga tinggal ada aksesnya, dan ya that's it. Ada aki-aki juga, aki-aki, ada akinya di bawah sini tuh ya, kelihatan tuh warna merah tuh. Oke, jadi nutupnya memang mesti dari agak tinggi terus didorong ya, nggak bisa udah di bawah baru kita tekan atau dikencengin, mesti kenceng banget gitu. Oke, ini dia kunci mobilnya ya, udah disarungin sih, cuma secara tombol ini ada 4, unlock buat buka bagasi belakang, lock sama buat hidupin mesin atau hidupin AC sih lebih tepatnya ya. Nah ini yang gue suka adalah sekarang kunci kita cukup kantongin aja, kita deketin mobilnya ya, mobilnya langsung hidup yuk, langsung kebuka ya, kita tinggal masuk aja ke dalam, terus udah hidup nih semua tuh AC-nya juga udah hidup. Kita tinggal tekan rem aja nih sebenarnya, kita tinggal tekan rem dia langsung hidup tuh. Kita tinggal jalan aja nih, masukin persnelingnya di D. Cuma nanti kita coba ya. Cuma satu lagi yang keren adalah ini juga, setelah selesai kita udah sampai parkir nih ya, kita tinggal turun aja, nggak usah matiin mesin, cukup tutup aja pintunya. Tuh tangan gua nggak ada kunci ya, gua nggak pencet ya, satu tangan pegang kamera, gua tinggal mundur aja dan ngunci sendiri juga gitu. Jadi ya secanggih itu gitu, dan simple banget secara experience-nya, jadi convenient gitu, nyaman gitu ya pakainya ya, keluar masuknya. Oke, itu tadi. Sekarang kita coba cek ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita ada di interiornya Chery Omoda E5, dan kalian bisa lihat ya, interiornya ini menurut gua salah satu selling point paling gila sih mungkin dari mobil ini, karena ini interiornya mewah banget sih. Terus gue bilang ya, secara penggunaan bahan itu semua oke banget, semuanya soft touch gitu ya, empuk-empuk banget ya. Terus ini juga yang warna hitam ya. Aslinya kan Omoda E5 ini tuh pertama kali dirilis dia ada interior yang warna biru. Cuma setelah berapa bulan kayaknya orang pada request yang warna hitam semua, dan akhirnya ini juga yang versi warna hitam yang kita lagi liatin sekarang ya. Dan secara space ini banyak banget, ada buat wireless charging di sini yang bisa sampai 50 watt, ada kipasnya juga segala, cuma dipakai buat kacamata. Nah ini agak kreatif, dibikinin dikasih semacam kayak carpet keriting ya, buat ya sebenarnya bagus sih, jadi debu nggak gitu kelihatan kalau ada. Di sini tombol-tombol yang ada cuma ini doang ya, jadi kalian dapat tombol apa aja nih, tombol AC, AC-nya sebenarnya ini buat dinginin, atau AC-nya tuh kipasnya tetap ada tapi nggak dingin. Ini buat aktifin itu ya. Jadi ya mungkin kalian semua ngerti maksudnya ya. Front defogger, rear defogger, hazard. Nah ini bisa buat driving mode-nya. Jadi sport mode, eco mode, normal mode itu ada di sini. Kalau kita tekan dia akan ganti di layarnya sport tuh ya. Mode. Eco mode. Tuh. Normal mode. Ya, dan ini tampilannya juga tadi ya, layar curve. Totalnya 24,6 inci ya, yang mana so far pas gua pakai sih gambarnya bagus, cukup tajam juga. Cuma memang anehnya ini sih, kita mesti ngatur brightness-nya secara manual ya. Jadi kita nggak bisa ngatur ini otomatis. Jadi kalau kalian malam misalnya hidupin lampu, dia nggak detect kalau ini lagi malam gitu. Jadi brightness-nya harus kita atur secara manual, itu aja sih yang gua ngerasa aneh. Cuma secara layouting gua ngeliat kayaknya ini lebih bagus dibanding BYD ya, secara penempatan angka, penempatan icon-icon ini masih lebih manageable menurut gua. Oke, di bagian bawah ini ada semacam kayak deteksi buat driver, yang mana sensitif banget ini menurut gua. Kalau gua nguap, dia kayak bilang gua tuh kayak kecapean gitu langsung. Padahal gua cuma nguap-nguap aja gitu, sebenarnya nggak ngantuk, nggak apa sih. Kemudian untuk setirnya ini juga tadi kulit dengan penempatan tombol-tombol ya, yang lumayan simple. Di bagian kiri ini untuk kontrol ADAS ya, jaraknya, untuk speednya, ada auto steering juga. Ini untuk speed limiter, dan ada untuk mode misalnya kita mau ganti Bluetooth,
radio, itu semua pencetnya di sini. Bagian kanan ini untuk audio ya, next, rewind, volume minus plus, dan mute-nya di tengah atau pause ya. Jadi sama ini kurang lebih. Gue suka implementasinya. Di sini untuk ganti-ganti yang ada di layar ya. Kalau kita tekan ini bisa ganti ke maps, bisa ganti ke pressure ban, bisa ganti ke trip juga. Cuma sayangnya untuk mapnya sendiri ini nggak bisa ngikutin ke Android Auto, ke Google Map. Jadi dia map bawaannya Cherry aja, tapi dia kerennya gini, bisa di full screenin. Gitu, kalau kalian pakai full, ya mungkin bisa kepake. Cuma sayangnya ya nggak bisa pakai map dari Google, kayak kemarin di BMW iX gitu. Oke, sisanya untuk jok udah ventilated seats ya, jadi ada AC-nya di joknya juga. Cuma memang itu tadi, balik lagi ya, gue kurang demen aja karena semuanya mesti dikontrol dari sini nih. Kita mesti pencet ini sekali untuk ngatur AC, sentuhan kedua untuk ngatur fan-nya. Kemudian kalau kita mau seat, kita cari lagi, klik di sini, dan kita baru aktifin nih driver atau passenger seat untuk coolingnya tadi ya. Dan dia aktifnya langsung ke level 3. Kenapa nggak level 1 dulu aja gitu ya? Biasa kan kalau kita kan suka takut gitu ya. Kalau barang-barang kayak gini kita kan level 1 dulu, level 2 baru level 3. Nah, ada settingan. Nah, di sini ada. Nah, awalnya gue dapet tuh ininya automatic cabin ventilation tuh nyala. Terus anehnya gue jadi sering AC-nya tuh kayaknya sirkulasi udaranya kebuka. Jadi kecium udara dari luar gitu ya. Itu yang gue bingung, akhirnya gue matiin, dan semenjak itu si HVAC-nya, nah ini tuh tetap dalam posisi internal. Ya, sirkulasi udaranya dia nggak mati. Kalau mati itu dia kan masukin udara dari luar gitu. Itu yang mungkin nggak kenotis sama owner atau sama saudara gua ini ya. Nah, ini untuk suhu segala macam ya, udah cukup simpel sih pengaturan AC di sini semua, on off juga di sini. Cuma memang itu sih sayangnya dia nggak ada shortcut nih. Jadi misalnya kita lagi ada tampilan di map misalnya, atau kita lagi Android Auto ya, kita coba cek ini ya, Android Auto. And by the way, Android Auto-nya wireless ya, sama CarPlay-nya juga wireless, jadi kalian bisa lihat ini untuk tampilan dari si Android Auto-nya. Ya, posisinya kayak gini, di satu screen ini aja, dan tadi gue bilang ya map-nya jadinya nggak nyambung tuh. Oke, ya itu aja sih, baik lagi materialnya gila ya. Ini gue ingetin gue sama Mazda 3 gue, yang warna merah, nongol juga kayak gini. Ada kayu-kayunya, walaupun gue nggak tahu nih kayu asli atau palsu ya, cuma overall materialnya sih ini bagus banget ya. Ini di atasnya BYD Atto, dan gua rasa ini jadi satu alasan kenapa orang suka sama Chery Omoda E5 ini. Mewah gitu ya. Oh ya, speaker Sony ada 6 speaker, nanti kita experience ya. Kemudian ada sunroof juga ya, yang nggak kalah mewah ya. Bisa dibuka tutup juga ya. Jadi kalian bisa tergantung pemakaian aja. Bisa tuh dibuka total. Tutup lagi. Oke, untuk urusan space ini banyak banget ya. Ini bisa buat cup holder, bisa buat taruh gini-ginian juga nih, duit, kartu gitu-gitu. Ada center armrestnya juga dalam sampai bawah. Ini nggak tahu ada pendinginnya nggak, kayaknya nggak ada ya. Terus bawahnya ini juga masih ada nih satu lagi ya, yang dipasangin juga nih karpet keriting. Untuk pintu bisa buat bottle holder, ini bisa buat taruh koin-koinan. Ini untuk tombol-tombolnya ya. Ingetin gue sama mobil Hyundai nih yang warnanya silver begini. Terus di bawah ada ini ya, soft opening juga udah ya. Lacinya cuma udah diisi penuh sama buku servis. Oke, sip, itu tadi untuk urusan space. Kita mulai saja ke belakang. Oke, sebelum ke kursi belakang, satu lagi juga adalah ini ya, konfigurasi daripada electric controlnya. Ini cuma bisa buat tiltnya aja sama maju mundur. Nggak ada support buat paha nih ya, yang bisa diatur, atau kursinya nggak bisa dimiringin, jadi nggak bisa terlalu rendah, angle-nya cuma segini aja, dan dia juga nggak punya memory seat. Oke, duduk di kursi belakang ya. Ini posisi berkendara gua ya, dan ya space-nya oke banget sih menurut gua ya. Nggak terlalu yang gede banget, cuma nggak sempit ya. Kaki juga bisa masuk ke bagian bawah sana, jadi termasuk luas. Ada kisi-kisi AC, ada port untuk charging juga, USB-A dan USB-C, dan bawahnya ini juga rata ya, jadi gampang kalau mau muter-muter. Terus ya balik lagi, material pintunya sih ini juga oke banget. Window-nya semua all auto, bisa dibuka sampai bawah. Ada speaker Sony-nya juga nih sampai di belakang, dan ada jahitan-jahitan aksen-aksen mewah gitu ya berasanya ya. Oke, paling itu untuk area belakangnya.
sekarang kita langsung coba nyetir mobil Chery Omoda E5 ini. Oke, kamera sudah siap. Dan ya, sini cara gua dapat video POV ya. Kalau kalian lihat gue pakai kacamata dan ada kamera di atasnya, jadi biar angle-nya sesuai. Dan ini posisi berkendaranya, seatbelt oke. Nah, ini dia tuh pakai style ala-ala Mercy ya. Jadi dia persnelingnya ada di kanan nih. Jadi RND sama P-nya ada di sana. Di kiri dibikin jadi cuma buat lampu sen, buat wiper juga. Dan ini gue suka banget sih implementasinya. Gue nggak tahu apakah Mercy gini ya. Gue udah lama banget terakhir nyetir Mercy, udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, untuk setirnya sendiri gue ngerasa setirnya ini agak gede ya, agak lebar gitu ya. Di satu sisi oke, karena jadinya kita pegang setir bisa sambil tangan kita kayak nyender gitu ya di center konsolnya. Cuma ya di sisi lain kayak gue berasa pas dipegang dua gini kayak agak lebar aja sih tangan gue gitu. Nggak tahu deh gimana pendapat kalian yang udah nyetirin Omoda lama. Oke, untuk segi bantingan sendiri ini di dalam komplek ya masih banyak jeglukan-jeglukan nih tipis-tipis. Gue ngerasa sih bantingannya ini agak lumayan keras, bisa dibilang ya. Dibandingin waktu itu gue BYD Atto tuh dia kayaknya lebih soft, tapi dia lebih membal. Kalau ini dia kayak dia punya istilahnya reboundnya itu lebih cepat kali ya. Jadi lebih bantingannya memang lebih ke yang agak keras sedikit gitu. Dan kalau kita cek juga nih, bannya itu dia 35 PSI sih, jadi nggak termasuk yang tinggi banget. Wah, gila BMW seri 7 baru nih ya. Oh ya, ini gue selama nyetir ini, gue udah tripnya hampir 70 km. Baterai itu gue dari 80% ke 59%, berarti 21% untuk 70 km. Nah, boleh coba dihitung tuh berapa ya per persen, 1%-nya. Cuma gue sempat kemarin ngitung itu hampir 1% itu bisa 4 kilo, jadi bisa 400 km. Ya mirip-mirip sama klaimnya, ditambah ini juga gue sempat nunggu. Waktu itu di mobil agak lama nungguin istri, waktu itu ya mungkin sekitar 20 menitan dalam mobil ngidupin AC doang. So ya, capacity-nya masih mirip lah di klaimnya dia, karena dia kan pakai WLTP ya. Sekarang kita tesin ADAS, sekalian kita tesin yang lain-lainnya juga. Oke, lampu sen di kiri ya. Nah, mobil ini kayak punya suara-suara yang cukup berbagai macam ya. Tadi lampu sennya kayak gini, dia nggak ada yang lampu yang tak tuk. Dia ada beberapa pilihan suara, cuma menurut gua ini yang kayaknya paling santuy gitu kali suaranya ya. Yang lainnya agak kurang oke, kurang agak annoying dikit-dikit menurut gua. Balik lagi mungkin manusia ya, kalau udah nanti berapa hari denger harusnya udah cukup biasa. Nah, ini yang gue ngerasa agak sedikit kurang nih dari mobil ini ya, peredaman. Jadi kalian bisa dengar mungkin suara truk di depan ini ya, cukup bocor masuk ke dalam. Nah, gue sendiri sering banget lewat jalan ini dan gue ngerasa kalau sering ketemu truk dan suaranya nggak sebocor ini gitu. Mungkin BYD Seal juga memang peredamannya lebih bagus, tapi balik lagi ini padahal udah pakai double glass juga sih setahu gue ya. Ya nggak sih? Tuh, double glass. Benar, udah pakai double glass di depan, tapi ya masih agak bocor gitu suara dari luar, suara ban juga lumayan masuk. 3, 2, 1. Oke, penal, tuh 2. Tuh, denger kan? Gila, bannya berdecit gitu loh. Di powernya sih emang torsinya gila banget ya. Tuh, sampai tulisan tadi apa? DMS camera is block. Emang ada dashcam-nya juga ya kayaknya ya di sini ya? Saking ngebutnya kali tadi ya. Gila, ini kenceng banget ya, kalian bisa denger. Nah, kita bakal cobain ADAS-nya di sini ya. Oke, untuk pakai ADAS kita itu tinggal tekan tengah. Tapi ini gue belum masuk jalan yang benar. Masih di pinggiran di bahu. Nah, gue coba ke depan. Nah, ini yang menarik sih dari si Chery Omoda ini. Dia pakai chipset Snapdragon, katanya Qualcomm. Jadi dia punya respon tuh ya, kalian bisa lihat dia ada grafis truknya, ada grafis mobil biasa, di kiri ada mobil juga. Garisnya pun dia bisa baca dengan jelas, walau kadang ya agak hilang-hilang dikit tuh ya. Tuh. Dan dia ada tulisannya juga tadi, you've been distracted for too long. Kita tuh nggak boleh lihat ke speedometernya, kita harus lihat ke jalan gitu. Kayak dia bisa detect di detektornya ini gitu ya. Dan kita bisa matiin itu dengan cara, nih swabnya di sini kita bisa matiin si DMS-nya. Karena kalau gue nguap dan kedetek sama DMS-nya, dia tuh kayak mau aktifin mode
invigorating. Gua nggak ngerti itu apaan. Ya mungkin itu mode yang bikin AC-nya panas mungkin, atau bikin mobilnya bau. Cuma ada pilihannya, kalau kalian kayak ngantuk nguap kayak gitu, dia ada nongol gitu guys. Oke, nah sekarang gue langsung hidupin aja cruise control ACC-nya. Nah, dia udah hidup ya. Nah, ini cruise controlnya udah hidup dengan posisi yang untuk ngatur jarak aja. Tuh, dan kita mau naikin, kita bisa tahan, kita bisa pencet sekali, atau kalau kalian tahan dikit, dia langsung naik ya. Tuh, 40 km per jam, jadi dia tinggal ditahan aja. Kalau BYD kan kita mesti naikin satu-satu gitu ya, nggak bisa ditahan, dan dia sekali naikin pun naiknya 5. Kalau ini kita tekan, dia naiknya satu-satu gitu. Kalau BYD itu naiknya sekali 5, jadi nggak bisa yang kayak, sama gitu angkanya. Gue lupa inget sih, tapi ya seinget gue naiknya sekali 5 gitu. Nah, ini dari posisi dia jaga jarak, tapi dia nggak ngontrol setirnya ya. Kalau kita pengen dia ngontrol setir ya kita mesti tekan lagi nih. Hanya sekali lagi. Nah, gitu kan. Dia integrated cruise control mode. Jadi dia dan icon A setirnya itu hidup warna biru ya. Dan ini juga balik lagi ya, kayak mungkin ciri khas mobil China, dia itu tendensinya akan ke kiri. Tuh ya. Dia akan ke kiri-kiri terus nih. Yang mana di kiri di bahu jalan banyak mobil gitu kan. Kayak agak berbahaya tuh, di kanan kita space-nya masih lumayan banyak, di kiri yang kita agak mepet. Jadi kadang gue suka bales, dan kalau kita lawan setirnya ini ya, dia akan hilang. Kayak kontrol untuk setirnya, auto steeringnya akan hilang gitu. Makanya kadang serba salah juga sih gitu kan. Kita pengen fitur auto steeringnya itu kan dia buat lane keep ini kan, lane keep assist ya. Jadi dia mempertahankan kita di garis tengahnya ini tuh. Tuh, dia mau ke kiri terus. Bingung deh. Ini lebih secara jarak juga gue ngerasa dibanding BYD masih berani lebih deket sedikit lah gitu ya, dibandingin sama si Chery ini. Gue juga bingung kenapa. Mungkin memang secara keamanan ya, safety-nya memang lebih diukurnya seperti itu. Oh ya, ini regenerative braking-nya juga ada 1, 2, 3 ya. 3 cukup agresif. 1 gue ngerasa nggak terlalu ada sejujurnya ya. Tapi gue belum coba yang 2 sih. Apa kita coba aja ya. Nah, ini juga menurut gue lebih oke kalau istilahnya tuh toleransi dalam kalau ada mobil mau masuk dari samping, dia kayak lebih toleran, kayak lebih responsif gitu. Kalau Shield atau BYD itu kadang dia suka panik. Kayak dia suka rem mendadak gitu karena kalau ada mobil yang mau masuk gitu kan. Nah, tuh lihat tuh. Nah. Tuh, itu bunyi klaksonnya seperti itu. Baterainya di 259, other setting. Oh, oke, ini dia nih. Kita energy recovery level, kita setting di high ya. Di level 3, kita lihat nih. Apakah dia one pedal driving itu? Oke, cukup lebih berasa ngeremnya ya dibandingin BYD punya settingan nih kalau cuma high. Jadi, aduh. Oke, ini yang level 3, coba kita yang medium ya. Nggak enak sih yang level 3-nya kayak kayak cenat gitu loh. Nah, ini level 2. Level 2 I think it's okay sih. Masih ada regen braking-nya. Kalau level 1 nggak terlalu berasa sih ada regen braking-nya. Nah, kalau ngomongin steering feel-nya sendiri ya oke sih gue bilang. Cukup direct ya gue ngerasanya ya. Dan ini settingannya gue nggak ganti-ganti sih. Masih tergolong ringan juga, cuma karena mungkin tadi ya gue bilang lingkar setirnya yang gede, bikin kita cukup involve kali ya, kayak ngebelokin mobil ini gitu. Mungkin Chery kalau bisa implement shortcut kali ya, kayak yang ada di BYD gitu kan. Jadi kita nggak usah berapa langkah gitu untuk kita masuk ke settingan AC-nya. Kalau ini kan sekarang kita posisinya, terutama kalau kita lagi di Apple CarPlay nih, atau Android Auto ya. Jadi kita nggak bisa ke settingan awal, kita mesti swipe dari bawah. Kalau kita pengen masuk ke settingan awal, kita itu mesti masuk ke sini, baru exit. Untuk kita ganti-ganti settingan ini, misalnya kalau kalian perlukan gitu. Jadi ya, quite challenging sih. Oke, nah untuk kualitas audionya sendiri, menurut gua ya, dari kuping gua, dia kan pakai Sony. Entah kenapa tapi karakternya nggak kayak Sony yang biasa gue denger ya. Satu adalah dia itu cenderung dominan di frekuensi high ya. Jadi kayak vokal, di treble-nya lah. Dia itu cukup strong, cukup pronounce.
dan clear gitu ya jadinya ya, kalau kita dengerin yang akustik instrumen sama vokal tuh dia jernih gitu. Cuma bagian bassnya menurut gue nih agak kurang justru, jadi kayak dentumannya itu agak gember ya, terutama ini pas saudara gue taruhnya koin lagi di sini kan, jadi berasa banget geternya. Dan ya itu si power di bagian low end-nya agak kurang dibandingin kalau gue dengerin di BYD, dia low end-nya cukup balance sama high end. Cuma kalau di sini dia lebih, ya itu lebih dominan di high frequency justru ya, di mid ke treble-nya gitu. Tapi ya kalau yang lagunya banyak instrumen tuh enak di sini, kayak bener-bener surround-nya dapet gitu menurut gue. Oke. Oh ya, paling ini satu lagi tombol-tombol di setir ya, dia memang posisinya kayak jadi satu kayak gitu ya, tapi dipencet-pencetnya sebenarnya nggak susah sih. Walau saudara gue bilangnya kadang suka agak susah pencetnya, tapi buat gue sih aman-aman aja sih so far. Oke, paling itu aja guys buat Chery Omoda E5 ya. So far sih menurut gue ini SUV yang solid ya, secara drivingnya oke, teknologinya juga bagus, dan value for money sih terutama ya, karena dia diskonnya juga bisa dibilang lumayan gede. Kalau nggak salah tuh dapat harga diskon sampai 50-60 juta. Kurang lebih kayak gitu. Nanti gue tanyain salesnya kalau kalian pengen, dan ya tulis aja di kolom komen kalau kalian penasaran. Nanti kalau banyak yang nanya mungkin gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Yes, itu aja. Let me know juga gimana pendapat kalian soal Chery Omoda E5 ya. Ditulis di kolom comment section di bawah, dan ya gue penasaran juga sih pengen nyobain yang J6 ya. Karena J6 kan itu juga harganya mirip-mirip, tapi ya mobilnya cowok banget gitu kan, gagah banget, dan ya mirip-mirip sih bisa dibilang ya. Makanya si Chery ini mungkin si E5 jadi turun harga. Karena kan si J6 itu harganya kurang lebih sama, tapi ya kita lihat aja deh nanti gimana. Kalau kalian suka bantu dengan klik tombol jempol ya, biar nanti Chery juga lihat mana tahu gue dipinjemin mobil yang J6. Dan ya itu aja, thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin, subscribe ke Best Indo Cars buat video-video POV experience kayak gini, dan ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao, bye-bye.